Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen perubahan di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses, lancar, dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama akan kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ke-13 kita belajar mengenai memahami dan memiliki kunci dalam merangsang perubahan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memahami dan memiliki kunci dalam merangsang perubahan. Pendahuluan, pentingnya perubahan. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Tanpa perubahan, pertumbuhan dan kemajuan tidak akan terjadi. Individu dan organisasi perlu adaptif untuk tetap relevan. Mengapa perubahan sulit terjadi? Rasa takut terhadap hal baru atau ketidakpastian? Zona nyaman yang membuat orang enggan berubah, kebiasaan lama yang sudah mengakar, kurangnya motivasi atau alasan yang kuat. Prinsip-prinsip dasar perubahan. Perubahan dimulai dari kesadaran. Perubahan adalah proses, bukan hasil instan. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Lingkungan mendukung mempercepat perubahan. Kunci dalam merangsang perubahan. Satu, kesadaran diri. Mengenali kebutuhan untuk berubah. Tujuan yang jelas, menetapkan arah perubahan yang spesifik. Tiga, komitmen, menjaga semangat untuk terus bergerak maju. Empat, dukungan sosial, dapatkan dorongan dari lingkungan sekitar. Lima, aksi konsisten, perubahan hanya terjadi jika dilakukan terus-menerus. Model-model perubahan, model John Kotter, 8 langkah perubahan. Satu, membangun urgensi. Dua, membentuk koalisi. Tiga, menciptakan visi. Empat, mengomunikasikan visi. Lima, memberdayakan tindakan. Enam, raih kemenangan awal. Tujuh, mengkonsolidasikan perubahan. Delapan, menanamkan perubahan dalam budaya. Model trans theoretical pro Chaska pre kontemplasi persiapan aksi pemeliharaan. Strategi merangsang perubahan. Komunikasi yang efektif dan terbuka. Kepemimpinan transformasional menjadi contoh nyata. Memberi penghargaan dan pengakuan terhadap perubahan kecil. Contoh kasus perubahan individu, seseorang berhenti merokok melalui dukungan komunitas. Organisasi perusahaan beralih ke digitalisasi setelah pandemi. Masyarakat kampanye lingkungan sukses mengurangi penggunaan plastik. Hambatan dalam proses perubahan, ketakutan akan kegagalan, kurangnya dukungan dari lingkungan, informasi yang tidak memadai, tekanan sosial atau budaya. Cara mengatasi hambatan, edukasi dan pelatihan berkelanjutan, fasilitasi komunitas pendukung, komunikasi terbuka dan empatik, monitoring dan evaluasi secara berkala. Perubahan memerlukan kesadaran, komitmen, dan tindakan nyata. Dukungan sosial sangat penting dalam proses perubahan. Jadikan perubahan sebagai bagian dari budaya dan gaya hidup. Harapan dan realitas, harapan adalah keinginan atau ekspektasi terhadap sesuatu yang akan terjadi. Sementara realitas adalah keadaan.
yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan. Perbedaan harapan versus realitas. Harapan bersifat subjektif dan seringkali ideal. Sedangkan realitas adalah objektif dan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Faktor yang mempengaruhi harapan, pengalaman pribadi, lingkungan sosial, nilai budaya, dan media memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harapan individu. Faktor yang membentuk realitas, realitas dibentuk oleh kondisi faktual, situasi eksternal, keputusan, dan tindakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dampak ketidaksesuaian harapan dan realitas, perbedaan antara harapan dan realitas dapat menimbulkan kekecewaan, frustasi, atau motivasi untuk berubah dan beradaptasi. Strategi menyikapi perbedaan harapan dan realitas, beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah refleksi diri, komunikasi terbuka, penyesuaian ekspektasi, dan berpikir realistis. Pentingnya wawasan dalam mengelola harapan. Wawasan membantu individu dalam mengatur ekspektasi dan menerima kenyataan, serta meningkatkan ketahanan mental. Contoh kasus, contoh pribadi. Seorang lulusan baru berharap cepat mendapatkan pekerjaan, namun realitasnya harus bersaing ketat. Contoh organisasi, target penjualan tinggi, namun realitas menunjukkan penurunan daya beli pasar. Mengenal perbedaan antara harapan dan realitas membantu kita bersikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan dan membuat keputusan yang tepat. Mengelola harapan dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan pribadi, penting untuk memiliki harapan yang seimbang dengan kemampuan dan kondisi nyata, evaluasi diri, dan pengalaman masa lalu dapat menjadi pedoman untuk membentuk harapan yang lebih realistis. Harapan dan realitas dalam dunia kerja. Di dunia kerja, harapan terhadap karir, gaji, dan pengakuan sering kali tidak langsung terpenuhi. Kemampuan adaptasi, kerja keras, dan membangun jaringan menjadi kunci untuk menyelaraskan harapan dan realitas. Peran pendidikan dalam menanamkan wawasan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu individu memahami perbedaan antara harapan dan realitas. Melalui proses pembelajaran, seseorang dapat membangun pola pikir terbuka dan kritis. Latihan refleksi harian. Luangkan waktu setiap hari untuk mengevaluasi harapan yang dimiliki dalam mencocokkannya dengan kejadian yang terjadi. Di latihan ini membangun, meningkatkan kesadaran diri dan ketenangan mental. Membangun harapan yang realistis dan positif. Harapan tidak harus ditinggalkan, tetapi perlu disesuaikan dan dibingkai secara positif. Gunakan harapan sebagai motivasi, bukan beban, dan padukan dengan tindakan nyata. Dengan memahami dan memiliki wawasan tentang harapan dan juga realitas, kita dapat menjalani kehidupan secara lebih seimbang, bijak, dan penuh makna. Peran pendidikan dalam menanamkan wawasan pendidikan sangat penting. Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu individu memahami perbedaan antara harapan dan realitas melalui proses pembelajaran. Seseorang dapat membangun pola pikir tertentu dan pola pikir terbuka dan kritis. Di dunia kerja, harapan terhadap karir, gaji, dan pengakuan sering kali tidak langsung terpenuhi.
Kemampuan adaptasi, kerja keras, dan membangun jaringan menjadi kunci untuk menyelaraskan harapan dan realitas. Dalam kehidupan pribadi, penting untuk memiliki harapan yang seimbang dengan kemampuan dan kondisi nyata. Evaluasi diri dan pengalaman masa lalu dapat menjadi pedoman untuk membentuk harapan yang lebih realistis. Mengenal perbedaan antara harapan dan realitas membantu kita bersikap lebih bijak dalam menjalani kehidupan dan membuat keputusan yang tepat. Contoh kasus, contoh pribadi, seorang lulusan baru berharap cepat mendapatkan pekerjaan, namun realitasnya harus bersaing ketat. Contoh organisasi target penjualan tinggi, namun realitas menunjukkan penurunan daya beli pasar. Pentingnya wawasan dalam mengelola harapan, wawasan membantu individu dalam mengatur ekspektasi dan menerima kenyataan, serta meningkatkan ketahanan mental. Strategi menyikapi perbedaan harapan dan realitas. Beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah refleksi diri, komunikasi terbuka, dan penyesuaian ekspektasi dan berpikir realistis. Dampak ketidaksesuaian harapan dan realitas, perbedaan antara harapan dan realitas dapat menimbulkan kekecewaan, frustasi, dan motivasi untuk berubah dan beradaptasi. Faktor-faktor yang membentuk realitas. Realitas dibentuk oleh kondisi faktual, situasi eksternal, keputusan dan tindakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Realitas dibentuk oleh kondisi faktual, situasi eksternal, keputusan, dan tindakan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman pribadi, lingkungan sosial, nilai-nilai budaya, dan media memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan harapan individu. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.